Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam yang sedang menonton. Saya Muhammad Nur Ilmi akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester Sensor Network. Di sini terdapat dua soal yang diberikan, yaitu soal pertama terkait implementasi dari protokol routing yang sudah disimulasikan pada tugas akhir. Kemudian soal kedua terkait diagram alir dari simulasinya. Pada soal pertama ini, saya mengimplementasikan protokol routing EAGP atau Energy Aware Gossiping Protocol pada sistem monitoring tombak ikan kerapu. Routing EAGP ini dia adalah protokol routing gossiping yang memerhatikan residual energi masing-masing node. Jadi di sini dianggap pada setiap node ini terdapat sensor untuk monitoring lingkungan seperti pH, temperatur air, kadar amonia, dan kadar oksigen dalam air. Kemudian setiap node diarsitekturkan sebagai berikut pada gambar berikut, di mana di sini terdapat sensing unit, HDC, processing unit, power unit, dan transmission unit. Pada skema yang saya buat, itu terdapat 5 tombak yang harus dimonitoring, yang masing-masing ada 2 tombak dengan 3 node, dan juga ada 3 tombak dengan 2 node. Kemudian untuk menyesuaikan ukuran tombak dan satu sink. Jadi total terdapat 13 node dalam jaringan, dan topologi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Jadi dianggap di sini terdapat 5 tambak rapuh, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada node sink yang terhubung dengan internet, kemudian data-data dari node sink ini akan disimpan ke database, sehingga bisa diakses oleh user. Nah, sebelum masuk ke penjelasan skema dari protokol routing yang saya gunakan, mungkin saya akan menjelaskan dulu protokol routing EAGP itu sendiri. Jadi pada protokol ini terdapat 3 tahap, yaitu fase inisialisasi, kemudian fase pengumpulan informasi, dan juga fase routing. Pada fase inisialisasi, jadi sync node dia akan membroadcast interesting message ke semua node yang ada dalam jaringan, sehingga terbentuk atau akan tertambah hop count dari setiap node. Jadi di masing-masing node itu terdapat parameter hop count dan juga residual energi yang akan dijadikan pertimbangan untuk protokol routing ini. Setelah semua node itu sudah mendapatkan informasi gradiennya berupa hop count dan juga residual energi, itu dilanjutkan ke fase pengumpulan informasi. Pada fase pengumpulan informasi, jadi source node yang akan mengirimkan data ke sync node hasil request, dia akan mengumpulkan informasi dari node tetangganya. Jadi dia akan merequest gradien residual energi dan juga hop count dari node tetangganya, sehingga bisa dipertimbangkan node mana yang dipilih untuk mentransmisikan data tersebut. Nah, setelah terpilih nih node selanjutnya yang dijadikan transit node, kemudian dilakukan fase routing. Pada fase routing, source node akan memilih node berdasarkan energi residual terbesar, dan apabila residual dari kedua node sama, maka data akan dikirim ke node yang memiliki jumlah hop yang terkecil. Node yang dipilih akan melakukan fase 2 dan 3 secara berulang. Jadi data fase ini, fase pengumpulan informasi dan fase routing ini akan dilakukan secara berulang hingga data itu sampai ke node sync. Oke, kita masuk ke skemanya. Jadi di sini dianggap pada fase inisialisasi itu terbentuk jaringan yang masing-masing node-nya ini terdapat gradien informasi berupa hop count / residual energi. Jadi misalnya di sini di node 1 dia 1/100, artinya 1 hop count dan 100% energi dari node tersebut. Kemudian setelah diperoleh gradien informasi dari node-node tersebut, hasil dari broadcast message, interesting message dari sync, masuk ke fase pengumpulan informasi dan fase routing. Jadi misalnya setelah sekian saat, energi dari node-node kan pasti berkurang.
Kemudian energi ini ditampilkan, saya anggap ini sebagai berikut. Jadi misalnya dari asalnya 100%, di node 1 jadi 80% energinya, di node 12 dia asalnya 100% jadi 85%. Kemudian dilakukan perulangan fase pengumpulan informasi dan juga fase routing. Karena di fase inisialisasi, sync-nya adalah 0 dan source-nya ada 12, berarti data harus dikirim dari node 12 ke node 0. Di sini node 12 ini memiliki tetangga 4 dan 11, di mana tetangga 4 memiliki residual energi terbesar, yaitu 90% dibandingkan 11, 50%. Sehingga data akan dikirim ke node 4. Kemudian node 4 dia memiliki 3 buah tetangga, yaitu 5, 3, 10, di mana node 5 ini memiliki energi yang lebih besar daripada 3 dan 10, sehingga data akan dikirim ke node 5. Kemudian node 5 akan dikirim ke node 3, node 3 akan dikirim ke node 0. Dia hasil fase routing ini, dia akan diperoleh path dari source ke sink, yaitu 12, 4, 5, 3, dan 0. Kemudian path ini akan digunakan untuk proses routingan data apabila sink-nya merupakan node 12, source-nya merupakan node 12 dan sink-nya merupakan node 0. Oke, kemudian masuk ke soal nomor 2, yaitu buatlah diagram alir proses dari simulasi tugas proyek akhir dan jelaskan pengaruh jumlah node terhadap sistem yang dibuat. Jadi untuk diagram alirnya, di sini terdapat beberapa diagram alir. Yang pertama adalah diagram alir utama. Pada diagram alir utama ini dilakukan proses inisialisasi node dulu, yaitu nomor node source dan nomor node sink-nya. Kemudian topologi jaringan juga dimasukkan ke dalam bentuk, kalau di Python kami itu dalam bentuk link, kemudian dalam bentuk array list, kemudian dijalankan protokol routing AGP-nya. Apabila simulasinya belum selesai atau user mau melanjutkan simulasi, maka ditanya apakah parameter mau diubah, artinya apakah source dan sink-nya mau diubah. Kalau misalnya iya, maka dia akan men-set parameter source dan destinasi. Kalau misalnya tidak, maka akan dilakukan iterasi. Apabila simulasi sudah diselesaikan, maka simulasi selesai. Kemudian untuk fungsi jalankan protokol routing, ini pada gambar 1 bagian kanan, dia ada 3 behavior. Jadi di protokol routing kami itu terdapat 3 behavior, yaitu node source, node transit, dan node sink. Untuk penjelasannya pada diagram alir berikutnya. Untuk behavior source node sebagai berikut. Jadi tadi setelah dilakukan fase inisialisasi, artinya setiap node itu memiliki gradient informasi berupa residual energi dan hop count, dia akan dilakukan proses clearing dulu. Dilakukan proses clearing, artinya tadi diinisialisasi karena terdapat path route hasil broadcast yang tidak digunakan, maka link akan di-clear dulu, sehingga hanya path yang optimal saja yang hanya dipakai di proses ini. Kalau di kasus tadi itu digunakan path yang sebagai berikut 124530. Kemudian setelah linknya itu sudah terbentuk, maka proses pengumpulan informasi dan fase routing ini akan terus diiterasi, artinya data akan terus dikirim ke transit node yang dipilih berdasarkan residual energi dan hop count-nya. Nah, selain menunggu pesan dari node tetangga, pesan ini terdapat 3 bentuk. Tadi reply, kemudian ada data, kemudian ada request. Kalau misalnya dari node tetangga itu berupa data, maka data ini akan dikirim ke next node. Kalau misalnya request, dia tidak melakukan apa-apa. Artinya sudah selesai. Kemudian untuk behavior sync, ini dia terdapat 3 buah message juga.
intinya dia menunggu message dari node tetangganya, yaitu berupa kalau misalnya dia data, berarti data tersebut merupakan data dari search hasil request pada tahap inisialisasi. Kemudian data ini ditampilkan di log, kemudian apabila data berupa reply, maka data reply akan dikirim ke search. Apabila data berupa request, maka request ini akan dikirim ke diri sendiri. Karena pada sync node ini kan dia base station, artinya node terakhir, sehingga dia tidak bisa request lagi data setelahnya ke node setelahnya. Kemudian untuk behavior transmit node sebagai berikut, karena transit node itu sifatnya adalah menghubungkan antara node yang mau mengirim dan node yang mau menerima, sehingga dia hanya mengirimkan data ke address node atau path node yang sudah terpilih. Ya, misalnya dia berupa data, maka akan mengirimkan data dari node sebelumnya ke node setelahnya. Kemudian kalau misalnya reply, berarti nge-reply data, kemudian request, maka akan merequest data. Itu seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu apakah pengaruh jumlah node terhadap sistem yang telah dibuat. Di sini kami menggunakan simulasi pada Python, di mana di sini simulasi kami itu terbatas sehingga hanya diperoleh data performa berupa routing delay dan juga operation delay. Routing delay merupakan delay yang terbentuk saat proses peroutingan. Jadi yang tiga fase tadi, inisialisasi, pengumpulan informasi, dan juga fase routing itu terdapat delay. Nah, delay ini ditunjukkan oleh grafik oranye ini. Kalau misalnya operation delay, berarti delay yang terbentuk setelah fase peroutingan. Artinya path-nya telah terbentuk, sehingga data bisa dikirim dari search ke sync dengan secara sistem request atau reply. Nah, ini delay-nya terbentuk yang pada kurva biru ini. Terlihat pada grafik bahwa pada kedua delay ini, dia semakin banyak node, maka delay yang terbentuk akan semakin besar. Dan pada titik tertentu, misalnya ini 160 sampai 250, dia akan cukup stabil. Artinya dia akan jenuh pada titik tertentu akibat algoritma routing ini. Kemudian untuk melihat performa yang lain, karena EAGP ini adalah memfokuskan pada energi residual yang dihemat, itu kami menggunakan analisis pustaka dari Ferreira dan Siva, di mana di sini terdapat dua grafik. Grafik pertama ini merupakan energi yang dihasilkan atau yang digunakan oleh node ID 0 sampai 28, dan EAGP juga sama. Jadi kedua kurva ini merupakan histogram energi dari masing-masing routing protokol. Terlihat pada routing protokol non EAGP atau gosip tradisional FOO, energi yang digunakan ini tidak terbalansi atau tidak terseimbangkan, sehingga di setiap node ini energinya cenderung lebih besar. Sedangkan untuk di energi yang digunakan oleh AGP, protokol routing AGP ini, energinya ini karena dibalansi, maka hanya node-node tertentu saja yang terpilih oleh source node yang akan memiliki energi yang lebih besar. Apabila energinya semakin berkurang, maka akan dipilih node-node dengan energi yang lebih besar lagi. Sehingga keseluruhan energi pada jaringan itu terbalansi atau terseimbangkan. Kemudian untuk masalah latensi itu, yang ini ditunjukkan oleh operation delay ini. Jadi terlihat bahwa latensi yang diberikan semakin besar akibat penambahan jumlah node. Baik, sekian hasil dari ujian akhir semester yang
dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah kata. Terima kasih.